Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Humairah, NIM 2205020017, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di konten digital kali ini saya akan membahas tentang pelayanan publik. Ada banyak pendapat dari pelayanan. Salah satunya pendapat dari Munir yang mengatakan pelayanan adalah kebutuhan-kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Jadi artinya konsep-konsep melalui kebutuhan secara langsung. Pelayanan publik di era modern biasanya diorganisir oleh birokrasi pemerintahan. Artinya jika di era modern seperti sekarang ini, semua pelayanan publik disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, definisi pelanggan dan konsumen. Menurut Nasution, pelanggan adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu. Menurut Nasution, konsumen adalah pemakai, pengguna, dan pemanfaatan barang dan jasa untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, perbedaan pelanggan dan konsumen. Pelanggan adalah pembeli utama suatu produk atau jasa tertentu, sedangkan konsumen adalah pemakai utama suatu produk atau jasa tertentu, tetapi tidak selalu sebagai pembeli. Sebagai contoh, ibu membeli 1 kg ayam untuk dikonsumsi bersama keluarganya di rumah. Ketika membeli komoditas tertentu seperti ayam, ibu disebut sebagai pelanggan. Namun ketika mengolah dan menyantapnya bersama keluarga, mereka disebut sebagai konsumen. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik yang baik, yaitu 1. Perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat, serta pedoman dan petunjuk pelaksanaannya. Artinya, dalam pelayanan, pemerintah harus melakukan sistem perbaikan pelayanan. Kemudian setelah perbaikan sistem itu harus ada pedomannya, harus ada petunjuk pelaksanaannya. 2. Pemberantasan berbagai bentuk pungli dan perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya. 3. Menyederhanakan prosedur kerja dan kemudian penyebaran pada masyarakat sehingga meningkatkan keterbukaan. Jadi, prosedur kerja itu dibuat lebih simpel dan lebih sederhana. 4. Sistem keuangan, pembiayaan dan pertanggungjawaban. Artinya, biaya yang harus dikeluarkan harus jelas pembiayaannya, seperti apa juga harus jelas. Selanjutnya, kriteria pelayanan publik atau pelayanan masyarakat. Ada 8 kriteria, yaitu 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan dan kepastian, 3. Keamanan, 4. Keterbukaan, 5. Efisien, 6. Ekonomis, 7. Keadilan yang merata, dan 8. Ketepatan waktu. Kita lihat yang pertama, yaitu kesederhanaan. Artinya, dalam pemberian pelayanan itu, prosedur tata cara pelayanan dilakukan atau diselenggarakan dengan cara yang mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. 2. Kejelasan dan kepastian. Ada 3, yaitu 1. Prosedur dan tata cara pelayanan, 2. Persyaratan harus jelas dan pasti, 3. Jilid kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelayanan. 3. Keamanan. Artinya bahwa pelayanan dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan memberikan kepastian yang utuh bagi masyarakat. 4. Keterbukaan. Artinya prosedur tata cara persyaratan, kemudian siapa yang bertanggung jawab yang memberikan pelayanan, waktu penyelesaiannya, kemudian biayanya harus diinformasikan secara keterbukaan agar masyarakat atau orang yang menginginkan pelayanan mudah untuk mengetahui dan memahaminya. 5. Efisien. Artinya persyaratan dalam hal pelayanan itu hanya hal-hal yang memang berkaitan
langsung dengan apa yang ingin kita buat. 6. Artinya ekonomi itu berkaitan dengan biaya. Jadi biaya itu harus ditetapkan secara wajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan biaya secara wajar itu adalah 1. Nilai barang atau jasa pelayanan masyarakat. 2. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar. 3. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. Keadilan yang merata. Artinya, jangka waktu dalam pelayanan itu diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlukan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. 8. Ketepatan waktu. Artinya, pelayanan itu harus dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, indikator penilaian kinerja pelayanan publik. Ada 4 indikator, yaitu 1. Keadilan dan kesamaan pelayanan. Artinya, apakah pelayanan itu sudah adil atau belum berdasarkan kesamaan dalam pembeli pelayanan. 2. Adanya kepastian waktu dan biaya. Artinya, dalam pelaksanaan pelayanan publik, waktu dan biaya juga harus pas. 3. Responsivitas. Artinya, daya tanggap atau respon, apakah cepat menanggapi atau tidak. 4. Suap dan anti birokrasi. Artinya, dalam pelayanan itu tidak ada yang namanya suap. Selanjutnya, apa wujud pelanggan yang didamba konsumen? 1. Adanya kepuasan. 2. Memperoleh pelayanan yang wajar. 3. Mendapatkan perlakuan yang sama. 4. Pelayanan yang jujur dan terus terang. Selanjutnya, konsep puas menurut masyarakat ada 3. 1. Biaya relatif harus lebih rendah. 2. Waktu untuk mengerjakan relatif lebih cepat. 3. Biaya murah, waktu lebih cepat. Kendala dalam pembelian pelayanan adalah 1. Tidak atau kurangnya kesadaran tugas dan kewajiban terhadap tanggung jawab. 2. Sistem prosedur metode kerja yang tidak memadai. 3. Pengorganisasian tugas yang belum serasi, sehingga terjadi kesimpang siuran penanganan tugas dan tumpang tindih. Artinya, dalam hal pembagian pekerjaan itu harus dilakukan dengan jelas. 4. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. 5. Kemampuan pegawai tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. 6. Tidak tersedianya sarana yang memadai. Terkait dengan sarana, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan adalah sarana. Sarana adalah segala jenis peralatan perlengkapan kerja dan kapasitas lainnya yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam peralatan pekerjaan. Selanjutnya ada fungsi sarana pelayanan. 1. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. 2. Menimbulkan rasa kepuasan pada orang-orang yang berkepentingan sehingga kemudian kita tidak emosi. Yang terakhir, faktor utama dalam pembelian pelayanan itu adalah moral dan etika dan petugas yang memberikan pelayanan. Cukup sekian pembahasan saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.